Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Rahmi SESMM selaku pengampu matkul dari pengantar bisnis dan rekan-rekan sekalian yang sudah hadir untuk mendengarkan presentasi kali ini. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Ivana Agustiani selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi Doing Business in Global Market. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan-rekan kelompok saya, yaitu ada Saya Ega Sulistyo. Dan saya Mada Setia Bakti. Saya Melis Andrianti. Saya Syifa Genia. Selanjutnya akan ada beberapa materi yang akan disampaikan presentasi kali ini, yaitu ada definisi pasar global dan pentingnya ekspansi di pasar internasional. Kedua, ada peluang di pasar global. Ketiga, ada perbedaan budaya dan bahasa. Keempat, analisis pasar global. Kelima, strategi memasuki pasar global. Keenam, adaptasi produk dan layanan. Ketujuh, ada manajemen rantai pasokan global. Kedelapan, keuangan internasional. Kesembilan, aspek hukum dan regulasi. Ke-10 ada manajemen sumber daya manusia global. Ke-11 ada aspek hukum dan regulasi. Ke-12 teknologi dan bisnis global. 13 keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Ke-14 studi kasus. Next. Oke, pendahuluan. Pertama-tama, mari kita mulai dengan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pasar global. Secara sederhana, pasar global adalah pasar di mana transaksi bisnis terjadi lintas negara, melibatkan konsumen, produsen, dan sumber daya di berbagai negara. Mengapa ekspansi di pasar internasional penting? Ada beberapa alasan, di antaranya adalah untuk mempercepat pertumbuhan bisnis, meningkatkan daya saing, dan tentunya mengakses sumber daya dan teknologi baru yang mungkin tidak tersedia di pasar domestik. Next. Selanjutnya, peluang di pasar global akan dibacakan oleh Melisa. Ya, peluang di pasar global. Apa sih yang dimaksud dengan peluang di pasar global ini? Peluang di pasar global ini merujuk pada potensi kesempatan bagi perusahaan atau individu untuk memperluas bisnisnya ke pasar internasional. Ini mencakup kesempatan untuk menjual produk atau jasa di negara-negara lain di luar pasar domestik. Beberapa faktor yang bisa menciptakan peluang di pasar global. Meliputi itu yang pertama ada akses ke pasar baru. Akses ke pasar baru ini memperluas basis pelanggan dan meningkatkan penjualan. Kenapa sih perusahaan perlu memperlakukan basis pelanggan? Dikarenakan perlu menjangkau lebih banyak orang atau kelompok yang belum menjadi pelanggan dengan berbagai cara, seperti mengembangkan produk atau layanan, memasuki pasar baru, atau meningkatkan upaya pemasaran dan promosi. Sementara itu, kenapa perusahaan harus meningkatkan penjualan? Dikarenakan untuk meningkatkan jumlah atau transaksi pembelian dari pelanggan. Ini bisa dicapai dengan meningkatkan volume penjualan kepada pelanggan yang 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 misalnya melalui strategi upselling atau cross-selling, menarik pelanggan baru atau menawarkan promosi yang menarik secara keseluruhan. Kedua hal ini bertujuan untuk meningkatkan pendapat dan pertumbuhan bisnis. Dan yang kedua ada diversifikasi resiko, mengurangi ketergantungan pada suatu pasar. Apa sih yang dimaksud dengan eh, mengurangi ketergantungan pada suatu pasar ini? Berarti berarti diversifikasi atau mengalihkan sebagai fokus bisnis dari satu pasar utama ke pasar lain. Ini dilakukan untuk menghindari risiko yang timbul jika suatu pasar mengalami penurunan atau gangguan, seperti perubahan ekonomi, peraturan, atau preferensi konsumen. Jika suatu bisnis terlalu bergantung pada satu pasar, kegagalan atau penurunan di pasar tersebut bisa berdampak signifikan pada kelangsungan bisnis. Dengan memasuki pasar lain atau mengembangkan produk untuk berbagai segmen, bisnis dapat menyebarkan risiko dan menjaga stabilitas pertumbuhan. Diversifikasi pasar membantu memastikan bisnis tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi pada di suatu pasar saja. Yang ketiga ada meningkatkan skala ekonomi, menurunkan biaya produksi melalui volume yang besar. Ini merupakan menurunkan biaya produksi melalui volume yang lebih besar, berarti mengurangi biaya per unit produk dengan memproduksi dalam jumlah yang lebih besar. Ini dikenal sebagai economies of scale atau skala ekonomi. Ketika produksi ditingkatkan, beberapa biaya tetap
seperti biaya fasilitas, mesin, atau pengembangannya tersebar tersebar di lebih banyak unit produk sehingga biaya per unitnya menjadi lebih rendah. Selain itu, perusahaan juga dapat mendapatkan diskon dari pemasok bahan baku karena memesan dalam jumlah yang lebih besar. Dan proses produksi biasa menjadi lebih efisien karena adanya penggunaan yang lebih optimal dari tenaga kerja dan mesin. Hasilnya biaya produksi per unit turun sehingga meningkatkan margin keuntungan atau memungkinkan harga jual yang lebih kompetitif. Dan yang terakhir ada inovasi, ekspos terhadap ide dan teknologi baru. Ekspos terhadap ide dan teknologi baru berarti keterpapangan atau kesempatan untuk mengetahui, memahami, dan mengadopsi gagasan. Inovasi atau teknologi baru ini melibatkan akses terhadap perkembangan baru di bidang teknologi, praktik bisnis atau tren industri yang dapat memberikan manfaat atau peluang bagi suatu individu atau organisasi. Dengan terpapar pada ide dan teknologi baru, bisnis atau individu ini lebih adaptif terhadap perubahan, meningkatkan efisien, menemukan cara-cara inovatif untuk memecahkan masalah dan menjaga daya saing di pasar yang selalu merubah. Dan selanjutnya ada perubahan, boleh di next operator? Dan selanjutnya ada perubahan budaya dan bahasa. Perubahan budaya dan bahasa ini di pasar globalisasi merujuk pada transformasi yang terjadi pada nilai, norma, praktik, dan bahasa di berbagai negara akibat interaksi yang semakin sensitif antara berbagai budaya dalam konteks globalisasi. Yang pertama ada perubahan budaya. Perubahan budaya ini misalnya kayak globalisasi itu kayak misalkan menyebar di budaya lain sering kita melakukan seperti media, teknologi, dan pertukaran manusia. Misalnya kebiasaan konsumen itu dari budaya barat dapat mempengaruhi budaya lokal di negara lain. Yang kedua ada adaptasi. Perusahaan dan individu memungkinkan perlu menyesuaikan produk, layanan, atau strategi mereka untuk cocok dengan nilai preferensi budaya lokal di pasar yang berbeda. Dan yang ketiga itu ada perubahan budaya. Terjadi ketika ide tradisi dan praktik dari suatu budaya diadopsi oleh budaya lainnya yang dapat menghasilkan hidrasi budaya. Sementara perubahan bahasa mencakup bahasa global, bahasa Inggris ini sering terjadi untuk menjadi sebagai komunikasi antar di pasar global dan teknologi baru. Munculnya istilah baru dan jargon yang dihasilkan dari inovasi teknologi, tren bisnis juga dapat mempengaruhi komunikasi lintas budaya. Secara keseluruhan, perubahan budaya dapat di pasar bahasa di pasar global mempengaruhi cara perusahaan beroperasi, berkomunikasi, dan perkembangan strategi pemasaran untuk menjangkau audiens yang beragam di seluruh dunia. Berikutnya ada regulasi dan hukum internasional. Hal ini adalah merajuk pada aturan norma atau prinsip yang mengatur interaksi antara negara-negara dan interaksi bisnis di seluruh dunia. Regulasi internasional ini mencakup berbagai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi internasional seperti PBB, WTO, dan IMF yang bertujuan untuk mengatur perdagangan, investasi, dan praktik bisnis antar negara. Regulasi ini bisa meliputi perdagangan internasional, yaitu aturan yang mengatur ekspor dan mengimpor barang dan jasa, dan standar kualitas dan keamanan. Ketentuan yang memastikan produk memenuhi standar tertentu untuk melindungi konsumen dan lingkungan. Perlindungan kekayaan intelektual, aturan yang melindungi inovasi dan ciptaan dan dari pelanggan di pasar global. Sementara hukum internasional ini merajuk pada sistem hukum yang mengatur hubungan antar negara dan intimasi internasional. Hukum ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip umum hukum. Secara keseluruhan, regulasi dan hukum internasional berperan penting dalam menciptakan kerangka kerja yang adil dan teratur untuk perdagangan dan investasi di pasar global, membantu mengurangi konflik, dan mempromosikan stabilitas ekonomi. Yang ketiga itu ada risiko geopolitik, merajuk pada potensi kerugian ekonomi atau kerugian dalam investasi yang disebabkan oleh peristiwa politik, sosial, atau militer yang terjadi di suatu negara atau wilayah. Dikarenakan faktor yang dapat memicu risiko itu meliputi ketegangan internasional, yaitu konflik antara negara-negara seperti perang, sanksi, atau perselisihan teritorial dapat mempengaruhi stabilitas pasar. Dan ada krisis ekonomi, krisis yang terjadi di suatu negara atau wilayah seperti resesi atau inflasi yang tinggi dapat mempengaruhi pasar global.
Dan risiko ini dapat mempengaruhi berbagai aspek pasar, termasuk harga komoditas, nilai mata uang, dan keputusan investasi. Investor seringkali harus mempertimbangkan risiko geopolitik ini saat merencanakan strategi investasi mereka. Dan yang terakhir ini ada manajemen jarak pada strategi dan praktik yang dapat digunakan untuk perusahaan untuk mengatasi tantangan yang muncul akibat perbedaan geofos dan budaya dan religius saat beroperasi di pasar internasional. Boleh di next, operator? Dan di sini ada analisis pasar global. Analisis pasar global ini meliputi penelitian pasar internasional, mengumpulkan data, demografis, ekonomi, dan budaya. Ini dimaksud itu dengan kayak kita mengumpulkan data dari eh, wilayahnya, terus ekonominya mereka gimana, sama budaya mereka tuh gimana. Dan yang kedua ini ada identifikasi target pasar, menilai kesesuaian produk atau layanan dengan kebutuhan lokal. Kayak kita tuh survei kebutuhan mereka itu sehari-harinya itu apa, kayak misalkan contoh baju atau sembako yang mereka butuhin untuk kebutuhan sehari-hari. Dan yang ketiga ada analisis pesaing global, menentukan kekuatan dan kelemahan pesaing internasional itu kayak misalkan kayak SLT, kayak misalkan contoh kekuatan kekuatan dari pesaing kita gimana, terus kelemahan dari pesaing kita gimana supaya kita bisa eh, terus beroperasi di perusahaan kita sendiri. Dan yang terakhir ada evaluasi in- investor dan rantai pasokan lokal. Boleh dilanjut dengan teman saya. Selanjutnya, untuk strategi memasuki pasar global akan dilanjutkan oleh Mada Setia Bakti. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang adaptasi, produksi, dan layanan. Eh, Adaptasi, produksi, dan layanan ini, strategi memasuki pasar global. Dalam strategi memasuki pasar global ini sangat penting dalam memasuki pasar global ini. Yang pertama yaitu satu, ekspor langsung, di mana perusahaan itu menjual produk mereka secara langsung kepada pelanggan internasional tanpa membangun kehadiran fisik atau toko yang ada di sana. Contohnya, yang pertama biasanya ada yang memang melalui sekarang itu melalui internet atau penjualan online begitu. Ada beberapa kelebihan dalam ekspor langsung ini. Yang pertama yaitu perusahaan memiliki kendali penuh atas proses pemasaran dan penjualan. Yang kedua yaitu perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih hubungan langsung dengan pelanggan yang ada di luar negeri. Adapun kelebihan ekspor yang langsung yang ketiga ini yaitu perusahaan memiliki potensi margin yang lebih tinggi. Jadi keuntungannya kalau kita menjual langsung atau mengekspor langsung ke luar negeri ataupun ke pelanggan asing itu memiliki keuntungan yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu lisensi dan waralaba. Lisensi dan waralaba. Lisensi dan waralaba ini memungkinkan perusahaan memberikan hak atau memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan merek atau teknologi yang mereka miliki di negara yang berada di negara lain. Contohnya ya, yang lisensi contohnya seperti ada yang seperti McD, KFC atau yang lain-lain gitu. Adapun yang lisensi ataupun waralaba ini ada beberapa perbedaan antara lisensi dan waralaba tersendiri. Lisensi tersebut yaitu pemberi lisensi, yaitu yang mempunyai perusahaan aslinya memberikan hak kepada orang yang menerima lisensi dengan tanggung jawab penuh dan punya risiko yang tersendiri. Adapun yang waralaba ini melalui dalam pemberian lisensi tersebut lebih ketat. Contohnya, kalau yang di sini lisensi itu biasanya yang seperti Coca-Cola itu di Indonesia tersendiri bisa dia memproduksi, tapi semuanya tanggung jawab dari lisensi. Adapun waralaba seperti McD itu diserahkan, tapi dengan prosedur yang disediakan emang dari McD tersendiri. Eh, Lanjut yang ketiga yaitu joint venture. Bentuk kerjasama bisnis di mana dua atau lebih perusahaan bergabung untuk menjalankan proyek atas usaha bersama. Contohnya ada beberapa perusahaan yang emang bekerja sama untuk menjalankan satu perusahaan dari
entah itu perusahaan yang memang swasta ataupun yang dari hak pribadi ataupun perusahaan yang udah resmi. Yang ketiga yaitu investasi langsung asing, suatu bentuk investasi di mana perusahaan atau individu dari satu negara yang melakukan investasi langsung di bisnis atau aset di negara lain. Yang ketiga yaitu yang keempat, yang terakhir yaitu e-commerce, memanfaatkan platform digital untuk menjangkau pelanggan global tanpa kehadiran fisik. Yang terakhir itu biasanya ada yang seperti kayak Shopee, tanpa kehadiran mereka di sana, tapi kita bisa menjual atau memproduksi barang yang mereka yang ada di sini, tapi dengan cara membuat kayak flyer dijual di sana begitu. Oke, next. Dan Selanjutnya ada adaptasi adaptasi produk dan layanan yang akan dijelaskan oleh Mada. produk dan layanan. Adapun adaptasi dan produk dan layanan ini sangat penting dalam pemasaran global. Karena yang pertama yaitu lokalisasi produk. Lokalisasi produk adalah menyesuaikan produk agar sesuai dengan kebutuhan budaya preferensi pasar lokal tersebut. Jadi dalam lokalisasi ini sangat penting. Contohnya label makanan yang diterjemahkan, seumpamanya yang emang kayak emang yang dari luar negeri dijual di sini dengan cara labelnya diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ataupun ada yang McD, KFC juga yang emang KFC membuat membuat suatu produk atau yang emang dikeluarkan yaitu seperti ayam penyet yang disesuaikan dengan lidah negara di negara Indonesia. Yang kedua yaitu penyesuaian strategi pemasaran. Dalam hal ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan preferensi pasar lokal, menyesuaikan produk dengan preferensi dan kebutuhan lokal yang memang ada di sana. Contohnya dalam promosi dan iklan di Indonesia biasanya ya kan, dalam menyesuaikan strategi pemasaran ini biasanya di Indonesia kalau emang ada kayak produk kecantikan atau produk apapun itu skincare yang memang dari luar negeri biasanya untuk menjadi memungkinkan proses yang menjadi influencer itu biasanya artis-artis yang memang ada di Indonesia. Jadi menyesuaikan. Yang ketiga yaitu memenuhi eh, memenuhi standar internasional. Dalam memenuhi standar internasional ini yaitu adalah proses penyesuaian produk agar sesuai dengan regulasi, spesifikasi teknis dan persyaratan kualitas yang ditetapkan oleh organisasi atau badan internasional. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa produk dapat diterima di pasar global dan memenuhi ekspektasi konsumen serta persyaratan hukum. Pentingnya memenuhi standar internasional ini yaitu memenuhi keamanan dan kualitas, akses ke pasar global, kepercayaan konsumen, persaingan global. Adapun contoh-contoh adaptasi produk melalui standar internasional ini yaitu produk elektronik seperti kayak contohnya Samsung, Apple menyesuaikan produk mereka untuk memenuhi standar yang emang sebelumnya memasarkannya di Eropa gitu. Ya, terus inovasi berbasis adaptasi produk melalui inovasi berbasis pasar, begitu kan? Yang adalah adaptasi produk melalui inovasi berbasis pasar adalah proses menciptakan atau memodifikasi produk dengan mengandalkan kebutuhan, preferensi, dan umpan balik konsumen di pasar tertentu. Contohnya, inovasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk memang lebih relevan, menarik, dan memenuhi harapan konsumen. Contoh adaptasi produk melalui inovasi berbasis pasar, contohnya kayak Samsung. Lagi-lagi seperti Apple, Samsung, secara inovasi terus-menerus memunculkan inovasi berdasarkan umpan balik pengguna seperti kayak emang yang diminati oleh orang-orang yang sekarang yaitu kamera, desain yang emang lebih ergonomis dan fitur-fitur baru seperti pengenalan wajah dan pengisian nirkabel. Next. Oke, selanjutnya ada manajemen rantai dan pasokan global yang akan dijelaskan kembali oleh Mada Setiabakti. Lanjut yaitu manajemen rantai pasokan global.
Manajemen rantai pasokan global ini adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian semua aktivitas yang terlibat dalam pengadaan, produksi, dan distribusi barang dan jasa di tingkat internasional. Tujuan utamanya yang pasti adalah untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan di seluruh dunia seperti itu. Lanjut yaitu sourcing internasional adalah proses pengadaan barang dan jasa dari sumber yang berlokasi di negara lain. Strategi ini penting untuk perusahaan yang ingin mengoptimalkan biaya, meningkatkan kualitas, dan mengakses inovasi yang tidak tersedia di pasar domestik. Contohnya, seperti Apple yang menggunakan sourcing internasional untuk komponen ponselnya, misalnya chip dipasok dari Tiongkok, layar dari Korea Selatan, dan berbagai komponen lainnya dari pemasok global, memastikan produk akhir memiliki kualitas yang tinggi dengan biaya yang efisien begitu. Yang kedua yaitu manajemen rantai pasokan global dalam konteks logistik global adalah proses perencanaan atau pelaksanaan dan pengendalian aliran barang, jasa, dan informasi di seluruh dunia. Ini mencakup semua aktivitas yang diperlukan untuk memastikan produk bergerak dari titik asal ke titik tujuan dengan efisiensi dan efektivitas tinggi. Ya, elemen utama logistik global ini mencakup yang pertama yaitu transportasi, penyimpanan, manajemen inventaris, pengemasan, dokumentasi, dan kepatuhan. Ada beberapa manfaat logistik global ini. Yang pertama yaitu efisiensi biaya, yaitu mengoptimalkan rute dan mudah modal transportasi dapat mengurangi biaya pengiriman dan penyimpanan. Yang kedua yaitu kecepatan dan ketepatan. Yang ketiga akses ke pasar global, dan yang keempat fleksibilitas dan responsivitas gitu. Terus yang ketiga yaitu manajemen inventory lintas batas, merujuk pada pengelolaan persediaan yang melibatkan penyimpanan dan distribusi di berbagai negara. Ia mencakup semua aspek terkait dengan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan persediaan di tingkat internasional untuk memastikan ketersediaan produk sambil meminimalkan biaya. Contohnya Coca-Cola memiliki sistem manajemen inventory yang canggih, memungkinkan mereka untuk memantau persediaan di pabrik dan distributor di berbagai negara untuk memastikan produk itu memang selalu ada yang ada di negara lain. Yang terakhir yaitu teknologi rantai pasokan. Teknologi rantai pasokan ini adalah elemen kunci dalam manajemen rantai pasokan global. Jadi ini menjadikan kunci dari manajemen rantai pasokan global ini yaitu teknologi rantai pasokan ini global yang membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, visibilitas, dan responsivitas dengan mengadopsi teknologi modern perusahaan dan memperkuat posisi mereka di pasar global, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan. Mungkin itu saja dari saya. Boleh di next oleh teman saya nanti. Oke, selanjutnya ada keuangan internasional yang akan dijelaskan oleh Ega Sulistyo. Nah, lalu kita ke keuangan internasional nih. Tentunya di dalam bisnis global, manajemen risiko mata uang itu sangatlah penting untuk mengatasi fluktuasi dalam nilai tukar uang. Nah, salah satu yang dapat digunakan yaitu strategi hedging. Apa sih strategi hedging itu? Nah, strategi hedging ini digunakan untuk melindungi nilai transaksi. Dan juga penyesuaian harga internasional harus disesuaikan dengan kondisi pasar. Kenapa? Agar kita dapat bersaing dengan produk-produk lokal. Lalu untuk pembiayaan, perusahaan bisa memanfaatkan opsi pembiayaan global seperti investasi asing dan juga pinjaman internasional. Lalu yang terakhir, perencanaan pajak internasional sangat diperlukan untuk mengoptimalisasikan struktur pajak lintas negara, guna meminimalisir beban pajak dengan tetap mematuhi regulasi yang ada di negara tersebut. Next.
Selanjutnya ada aspek hukum dan regulasi yang akan dilanjutkan oleh Ega Sulistyo. Nah, aspek dan regulasi hukum. Nah, tentunya setiap perusahaan itu harus dong mematuhi peraturan atau regulasi yang ada di negara tersebut ataupun regulasi global. Salah satunya yaitu dengan melindungi hak kekayaan intelektual mereka, seperti hak paten, merek dagang, dan juga hak cipta internasional. Lalu kepatuhan terhadap regulasi dagang, seperti tarif dan kuota, itu sangatlah penting untuk kelancaran operasional perusahaan tersebut. Eh, Lalu dalam penyelesaian sengketa internasional, perusahaan nih dapat memilih arbitrasi atau litigasi internasional untuk penyelesaiannya. Selain itu, menjaga kepatuhan terhadap undang-undang anti korupsi atau seperti FCPA adalah langkah yang sangat penting untuk menjaga reputasi dan etika bisnis perusahaan tersebut. Next. Lalu kita ke manajemen sumber daya global. Manajemen sumber daya global itu ada 4 faktor, teman-teman, yaitu ada rekrutmen dan pelatihan tim internasional, manajemen ekspatriat, eh, lalu keragaman budaya di tempat kerja, dan juga pengembangan kepemimpinan global. Eh, yang pertama, sorry, eh, ketika kita beroperasi di pasar global, manajemen sumber daya manusia menjadi salah satu faktor kunci untuk menciptakan kesuksesan. Pertama, perusahaan harus melakukan rekrutmen dan pelatihan tim internasional yang sangat efektif. Hal ini mencakup kemampuan untuk membangun tenaga kerja multikultural, di mana karyawan dari berbagai latar belakang bekerja sama dengan baik, memperkaya perspektif dan inovasi. Lalu ke manajemen ekspatriat juga penting karena penugasan internasional biasanya membutuhkan dukungan relokasi termasuk penyesuaian budaya dan juga kompensasi yang sesuai. Lalu keberagaman di tempat kerja. Di tempat kerja, di tempat kerja, keberagaman budaya harus dikelola dengan baik untuk memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antar budaya. Dan tentu saja, pengembangan kepemimpinan global sangat menjadi prioritas teman-teman. Karena eksekutif harus dipersiapkan untuk memimpin tim lintas negara dan mengatasi kompleksitas pasar global. Sekian. Oke, selanjutnya akan ada teknologi dan bisnis global yang akan dijelaskan oleh Siva Agnia. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Ivana. Akan baca yang pertama itu teknologi dan bisnis global. Jadi yang pertama ada e-commerce lintas batas. Jadi e-commerce lintas batas ini memungkinkan bisnis jualan produknya itu ke luar negeri. Jadi kita tuh bisa beli barang ke negara lain dengan gampang. Terus yang kedua itu dengan e-commerce lintas batas ini juga memudahkan pembayaran. Jadi ada layanan pembayaran yang membantu kita tuh buat transaksi internasional. Jadi seperti PayPal atau kartu kredit. Jadi ngebantu kita juga ini buat belanja jadi lebih praktis. Terus dengan digital marketing kita bisa jangkau konsumen di negara orang lain, entah lewat media sosial, iklan online, atau SEO. Ini bikin brand kita itu bisa lebih dikenal di mm, kancah global atau ajang global. Terus yang kedua ada pemanfaatan big data untuk insight pasar global. Jadi dengan big data ini pastinya perusahaan ngebantu kita untuk ngumpulin dan menganalisis data tentang sifat konsumen atau customer. Jadi perusahaan ini penting pastinya buat ngerti apa yang konsumen mau. Terus dengan analisis data ini perusahaan juga bisa melihat tren pasar yang muncul di negara atau region tertentu. Jadi bikin mereka tuh bisa ngambil keputusan yang strategis. Terus
Yang ketiga itu ada solusi komunikasi dan kolaborasi internasional. Eh, ada banyak platform komunikasi kayak aplikasi seperti Zoom dan Slack ini yang membuat komunikasi antar tim di negara itu berbeda jadi lebih lancar tanpa batasan jarak. Terus juga bisa berbagi dokumen seperti Google Drive dan Dropbox memungkinkan tim internasional ini untuk kolaborasi dalam satu dokumen secara bersamaan. Jadi mengurangi waktu untuk revisi. Terus sekarang banyak software yang dilengkapi dengan fitur terjemahan sehingga tim dari negara yang berbeda itu bisa berkomunikasi dengan lebih mudah. Yang keempat itu ada keamanan cyber global. Di dunia digital sekarang pastinya banyak ancaman seperti hacking, malware, dan phishing ini bisa muncul dari mana aja kan. Jadi penting banget buat perusahaan untuk punya sistem keamanan yang baik. Terus setiap negara ini pastinya punya regulasi berbeda soal privasi data. Bisnis juga harus mematuhi regulasi untuk melindungi data pelanggan dari penyalahgunaan. Perusahaan juga nih perlu investasi dalam teknologi keamanan yang canggih seperti encryption dan firewall untuk melindungi data mereka dari serangan cyber. Terus kita nggak ada yang tahu kan perusahaan itu pastinya terjadi serangan atau kebocoran data. Perusahaan juga harus punya rencana darurat untuk mengatasi krisis dan minimalisir dampak yang ditimbulkan. Oke, boleh di next. Uh, Selanjutnya ada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial yang akan dilanjutkan oleh Siva Agnia. Oke, keberlanjutan dari tanggung jawab sosial. Yang pertama pastinya itu praktik bisnis berkelanjutan di tingkat global. Praktis bisnis berkelanjutan tingkat global ini maksudnya itu perusahaan berusaha untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat atau orang-orang di sekitarnya, seperti memberikan kesempatan kerja yang adil. Terus yang kedua, melibatkan masyarakat lokal dalam mengambil keputusan sampai mendukung pendidikan dan kesehatan masyarakat. Jadi perusahaan ini tuh nggak cuma mikirin laba semata, tapi juga mikirin kesejahteraan orang-orang di sekitarnya. Yang kedua itu mengatasi isu-isu lingkungan dan sosial. Itu berkaitan dengan tingkatan yang diambil untuk mengurangi dampak negatif yang dihasilkan aktivitas bisnis. Contohnya, misalnya nih kayak perusahaan dapat mengurangi limbah yang dihasilkan, energi terbarukan, atau mendukung program-program yang menangani masalah sosial seperti kemiskinan atau pendidikan. Jadi penting banget perusahaan ini biar kita tuh tetap punya lingkungan yang sehat dan masyarakat yang sejahtera. Yang ketiga ini ada membangun reputasi global yang positif. Mata masyarakat dan konsumen itu baik lokal maupun internasional, ketika perusahaan ini menunjukkan tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap lingkungannya, otomatis orang-orang akan lebih suka dan percaya sama brand tersebut. Reputasi yang baik atau kualitas yang baik ini bukan cuma bikin perusahaan lebih maju, tapi juga mereka bikin dihargai dan mendapatkan pelanggan yang loyal. Jadi nyambung banget buat keberlanjutan jangka panjang. Terus yang keempat ada kontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan PBB. Pastinya tujuan pembangunan ini ada 17, tapi saya menyebutkan salah satunya yaitu mengataskan masalah global seperti kemiskinan, ketimpangan, dan perubahan iklim. Itu mereka tuh bisa dia lebih ngedukung kayak misalnya lebih fokus pada pengurangan memberikan pendidikan bagi anak-anak di daerah tertinggal, menciptakan dunia. Dengan cara seperti itu, mereka itu ikut berperan dalam menciptakan dunia yang lebih baik. Boleh di next. Oke, studi kasusnya ini contoh perusahaan yang berhasil pasar global. Jadi ini gambarnya terbalik ya guys. Seharusnya Amazon di sini dan Coca-Cola di sini. Terus Coca-Cola Coca-Cola itu salah satu merek minuman yang terkenal di dunia. Mereka itu berhasil memasuki berbagai pasar global dengan strategi pemasaran yang bagus dan penyesuaian produk. Coca-Cola ini juga memahami pentingnya lokalitas, jadi mereka sering menyesuaikan rasa dan kemasan minuman masing-masing di negara. Contohnya di beberapa negara, mereka menawarkan minuman tanpa gula atau dengan rasa yang khas lokal.
Kenapa Coca-Cola ini berhasil di perusahaan pasar global? Yang pastinya itu dia memiliki branding yang kuat. Terus dia juga pemasarannya yang kreatif gitu. Dan yang ketiga itu mereka memiliki sistem distribusi yang baik sehingga produk bisa disampaikan dengan cepat. Yang kedua ini ada Amazon. Amazon ini tuh dikenal sebagai raksasa e-commerce yang berhasil ke banyak negara. Mereka tuh nggak hanya menjual barang, tapi juga menawarkan layanan seperti cloud computing dan streaming. Amazon ini membuat pengalaman berbelanja online lebih mudah dengan sistem yang user-friendly dan pengiriman yang cepat. Kenapa Amazon ini berhasil di pasar global? Pertama, mereka ini menggunakan teknologi yang canggih untuk mengelola inventaris dan pengiriman. Yang kedua, itu dia juga berfokus pada pengalaman pengguna dan memberikan pilihan produk. Yang ketiga itu dia tidak hanya berjualan barang, tapi juga layanan digital lainnya. Boleh di next. Dan ada contoh kegagalan ekspansi internasional. Jadi, yang pertama itu ada eBay di Cina, gagal bersaing dengan pesaing lokal. Sebentar. eBay itu adalah platform lelang online yang sangat populer di Amerika. Namun dia mencoba memasuki pasar Tiongkok, mereka menghadapi kesulitan yang signifikan. Tidak bisa bersaing dengan pesaing lokal, Taobao yang lebih memahami pasar Cina dan menawarkan pengalaman berbelanja lebih sesuai. Kenapa eBay ini tidak berhasil? Karena Taobao yang dimiliki Alibaba memiliki model bisnis yang lebih cocok dengan kebiasaan belanja masyarakat. Terus yang kedua itu mereka tidak cukup beradaptasi dengan preferensi pengguna lokal, lebih suka transaksi langsung lebih daripada lelang. Terus yang kedua ini ada Walmart di zaman ketidaksesuaian budaya perusahaan. Jadi Walmart ini tuh salah satu jaringan retail terbesar di dunia. Saat mencoba memasuki pasar Jerman pada tahun 1997 ini, mereka menghadapi banyak masalah termasuk budaya belanja yang berbeda dan regulasi ketat. Walmart juga mencoba menerapkan bisnisnya yang sukses di Amerika, tetapi gagal beradaptasi dengan kebiasaan konsumen. Kenapa faktor yang membuat gagal Walmart itu? Yang pertama, penyesuaian budaya. Mereka tuh nggak mempertimbangkan bahwa konsumen Jerman itu lebih suka berbelanja di supermarket kecil dan tidak suka dengan strategi everyday low price. Mereka tuh banyak aturan yang mengikat di pasar Jerman dan mereka kesulitan untuk beradaptasi dengan hal ini. Oke, selanjutnya akan saya serahkan ke Ivana. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan semua materi dengan baik. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab yang akan ditulis di kolom komentar untuk teman-teman yang ingin bertanya melalui tentang materi yang telah disampaikan, boleh tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya akan ada kesimpulan sebagai penutup. Mari kita ringkas poin-poin kunci dari presentasi kali ini. Pertama, kita melihat betapa pentingnya penelitian pasar yang mendalam sebelum memasuki pasar internasional. Selain itu, perusahaan harus memiliki fleksibilitas dan adaptabilitas dalam mengembangkan strategi mereka, mengingat perbedaan budaya, hukum, dan preferensi dari berbagai negara. Salah satu tantangan utama adalah menemukan keseimbangan antara standarisasi global dan adaptasi lokal yang menjadi kunci untuk sukses dalam bisnis global. Sekian kesimpulan pada materi kali ini, yaitu selanjutnya yaitu penutup. Terima kasih kepada Ibu dosen, yaitu Ibu Rahmi SEMSM, dan teman-teman yang sudah berkenan menyimak presentasi hingga akhir. Saya kira diskusi pada pagi ini kita cukupkan. Ayo ting is eating. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.